Shalom Aleichem semuanya. Selamat datang kembali di kanal Cucu Paus. Dan kanal ini dibuat agar banyak orang bisa tahu keanehan-keanehan gereja Katolik Roma. Mungkin banyak yang bertanya, bukankah gereja Katolik Roma adalah gereja yang kudus? Kenyataannya ya, pada awalnya. Tetapi semakin berjalannya waktu, ada banyak penyelewengan yang dilakukan oleh gereja ini, sehingga saat ini gereja Katolik sudah bisa dibilang sebagai gereja yang tidak kudus lagi. Jadi udah tidak kudus ya. Mungkin Anda bertanya mengapa ya, monggo cek video-video saya. Nah, sebelum itu, jikalau Anda belum menonton video-video sebelumnya, saya sangat menyarankan bagi Anda agar menonton video-video sebelumnya, agar Anda bisa benar-benar paham tentang hal-hal yang akan kita bicarakan. Dan juga banyak yang bertanya, perasaan saya nggak merasa aneh-aneh kok di gereja Katolik, yaitu karena informasi-informasi tentang keanehan dan penyelewengan gereja Katolik tersedia sangat sedikit di dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, di dalam bahasa Inggris ada banyak banget informasi-informasi tentang keanehan gereja Katolik. Karena mungkin sebagian besar dari para penonton kanal ini jarang mendapatkan informasi tentang keanehan gereja Katolik, dikarenakan sebagian besar ada di dalam bahasa Inggris, saya akan menerjemahkannya agar kalian semua para penonton bisa mengerti tentang hal-hal aneh yang ada di dalam gereja Katolik. Oke, jadi mengapa bentuk topi atau penutup kepala sang paus sangatlah mirip dengan bentuk mulut ikan yang terbuka? Untuk menjawabnya, kita harus melihat ke belakang atau asal-usulnya, yaitu kepada misteri Babylon atau misteri Babel. Ya, kita sudah membahasnya di video pertama ya. Dan kita melihat bahwa Dagon atau dewa ikan yang disembah oleh bangsa Babilonia kuno, ya bangsa Babel kuno, itu adalah dewa berbentuk seperti ikan ya, karena dia adalah dewa ikan. Lanjut, jadi mengapa bentuk topi atau penutup kepala sang paus sangatlah mirip dengan bentuk mulut ikan terbuka? Bisa dilihat ya, ini bentuk mulut ikan terbuka, sangat mirip. Untuk menjawabnya kita harus melihat ke belakang seperti yang tadi sudah saya bilang. Dagon merupakan dewa ikan yang disembah oleh bangsa Babel kuno. Karena dia adalah dewa ikan, maka pakaian-pakaian yang dipakai oleh para penyembahnya tentunya mirip dengan ikan, seperti yang bisa dilihat sini ya. Kepalanya ikan dan ada baju bersisik ikan. Lanjut, sebelum melanjutkan siapakah itu Dagon, mungkin Anda tidak mengetahui atau belum pernah mendengar tentang hal ini sebelumnya. Dagon adalah dewa utama atau chief deity dalam bahasa Inggrisnya dari bangsa Filistin dan Babel. Bisa dilihat ya, ini adalah ukiran-ukiran asli yang menggambarkan dan yang mendepiksikan Dagon yang adalah dewa ikan. Dan penyembahan Dagon dapat dilacak atau ditrace dari penyembahan terhadap Baal, dan dia direpresentasikan dan digambarkan sebagai dewa berwujud setengah manusia dan setengah ikan. Bisa dilihat ya, imam besar dari penyembahan terhadap dewa Dagon. Bisa dilihat ya, tubuhnya bersisik ikan dan kepalanya berbentuk seperti ini, persis sama seperti apa yang dipakai oleh sang paus dan para kardinal. Jadi di sini kita dapat melihat asal-usul dari tutup kepala atau topi sang paus dan para kardinal atau uskup, yaitu dari mitologi, dari paganisme, dan juga dari penyembahan terhadap matahari. Nah, untuk informasi lebih lanjut atau lebih lengkap tentang penyembahan dewa-dewa dan juga penyembahan matahari ya dan bulan, go cek video-video sebelumnya di mana saya membahas mengapa gereja Katolik menggunakan simbol pagan. Di sini Anda bisa mengetahui banyak hal tentang penyembahan dewa-dewa pagan yang tradisinya dan simbol-simbolnya diadopsi oleh gereja Katolik. Jadi, baik dewa ikan bangsa Filistin dan Babel, Dagon, dan juga para penyembahnya atau bisa dibilang imamnya, memakai topi atau penutup kepala berbentuk ikan. Dan kita masih bisa melihat hal tersebut hari ini, di mana sang paus dan para kardinal maupun uskup-uskup gereja Katolik memakai topi yang sama. Anda bisa melihat ya, Kardinal Katolik Indonesia, Kardinal Ignatius Sohario memakai penutup kepala atau topi dewa ikan Dagon tersebut. Bisa dilihat ya, ini juga. Akan tetapi, gereja Katolik Roma ngeles dan ingin Anda percaya bahwa topi atau penutup kepala tersebut
menggambarkan api yang turun di kepala para rasul pada hari Pentakosta. Itulah cerita penjelasan yang diberikan kepada orang-orang. Akan tetapi pada kenyataannya, Anda bisa mentrace atau mengikuti sejarah ke belakang seperti ke zamannya Niniwe, di mana imam dewa ikan Dagon tersebut memakai baju atau pakaian berbentuk ikan dengan sisik-sisiknya sebagai simbol dari dewa ikan tersebut. Bisa dilihat ya di sini ya, dan ini juga bisa dibaca. Pada zaman Perjanjian Lama, pakaian dan topi imam besar sama sekali tidak berbentuk seperti topi atau penutup kepala dewa ikan Dagon seperti yang dipakai oleh paus dan para kardinal maupun uskup, karena imam besar pada Perjanjian Lama memakai turban. Jadi topi atau penutup kepala yang dipakai oleh paus dan para kardinal maupun uskup sama sekali tidak merepresentasikan Allah Israel, melainkan merepresentasikan dewa ikan Dagon. Dan juga ekskavasi dari Niniwe telah membuktikan bahwa memang benar bahwa pada zaman dahulu para penyembah dewa ikan maupun dewa ikannya itu sendiri, yaitu Dagon, memakai penutup kepala atau topi yang bentuknya persis sama seperti apa yang dipakai oleh para paus dan kardinal maupun para uskup-uskup gereja Katolik maupun gereja-gereja yang lainnya yang mirip dengan gereja Katolik. Bisa dilihat ini paus memakai topi tersebut. Bisa dilihat ya, topi tersebut berciri-ciri seperti mulut ikan yang terbuka. Dia punya dua sisi atas, dia punya dua ujung ya, yang saling berhadapan menandakan mulut ikan yang terbuka. Jadi ada 3 tempat di mana dewa ikan Dagon disebutkan di dalam Alkitab. Nah, apakah pendapat Elohim Allah Israel tentang dewa ikan Dagon? Dalam Hakim-Hakim 16 ayat 23, Alkitab menyebutkan bahwa Dagon adalah dewa dari bangsa Filistin, dan ada 3 cerita asli di Alkitab yang menceritakan bagaimana ia, Allah Israel, Allah yang sesungguhnya, mengalahkan Dagon, sang dewa ikan, dengan sangat gampang karena ialah Allah yang hidup. Ada cerita nyata tentang Samson, tentang tabut perjanjian saat dicuri, dan juga tentang Yunus. Nah, jadi kita tentunya tahu tentang Samson dan kekuatan yang dipunyai olehnya. Dan pada akhirnya ia meruntuhkan kuil bangsa Filistin yang merupakan kuil dewa ikan Dagon dengan kekuatannya sendiri. Hal ini dikarenakan mereka yang adalah bangsa Filistin telah memberi persembahan terhadap Dagon dengan mengatakan bahwa ia telah menyerahkan Samson ke tangan mereka. Akan tetapi pada akhirnya Elohim Allah Israel mengizinkan Samson merubuhkan kuil Dagon tersebut, dan dari hal tersebut dan dalam sekejap itu Samson membunuh lebih banyak orang Filistin daripada saat itu ya, dan dia membuktikan bahwa dewa ikan Dagon hanyalah sebuah berhala belaka. Lalu kita juga punya cerita asli lain di mana mereka, yaitu bangsa Filistin, mencuri tabut perjanjian. Lalu mereka menaruh tabut perjanjian tersebut tepat di dalam kuil dewa ikan tersebut. Dan pada pagi keesokan harinya, Dagon sujud tersungkur di depan tabut perjanjian tersebut. Ya, lalu mereka menaikkannya lagi. Akan tetapi pada keesokan harinya lagi, dewa ikan Dagon tersebut tersungkur lagi di depan tabut perjanjian dengan kali ini ya kepalanya dan tangannya yang sudah putus dari tubuhnya, menandakan kuasa Allah Israel. Dan juga kita pasti ingat bahwa pada saat mereka sedang menyita, tanda kutip menyita tabut perjanjian tersebut, mereka diberikan wabah tikus emas dan borok emas. Dan pada akhirnya mereka mengembalikan tabut perjanjian tersebut kepada Israel dan berkata, jikalau Allah Israel yang menyebabkan semua wabah ini, maka kereta kuda yang mengangkut tabut perjanjian tersebut akan pergi langsung ke arah Israel. Dan ya, pada akhirnya kereta kuda tersebut berjalan sendiri ke arah Israel. Jadi Elohim sang Allah Israel mengalahkan Dagon sang dewa ikan dengan sangat gampang, karena ialah sang pencipta, sementara Dagon hanyalah sebuah berhala belaka. Jadi lihat ya, bisa dibaca di 1 Samuel ayat 6. Selain itu, Anda juga dapat mendengar cerita nyata soal dewa ikan Dagon pada cerita Yunus. Dalam cerita ini, dewa ikan Dagon tidak disebutkan secara eksplisit. Akan tetapi kita semua tahu bahwa Yunus pergi ke Niniwe
Dan di Niniwe, bangsa di sana menyebar ikan, dan Yunus ditelan oleh ikan besar selama 3 hari. Nah, bangsa Niniwe sangatlah takjub dengan melihat Yunus yang dimuntahkan oleh ikan besar itu, dan itu adalah hal yang bagus, sehingga pada akhirnya bangsa Niniwe mendengarkan perkataan Yunus dan bertobat ya. Jadi Tuhan menggunakan Yunus yang habis dimuntahkan dari ikan yang disembah oleh bangsa Niniwe agar bangsa Niniwe mau mendengarkan Yunus, dan pada akhirnya bangsa Niniwe tersebut bertobat. Nah, jadi ada sesuatu atau hal-hal yang sangat aneh dan janggal di gereja Katolik. Kita sering banget melihat sang paus dan para kardinal maupun uskup-uskup memakai tutup kepala atau topi tersebut yang bernama mitra. Dan tutup kepala atau topi tersebut merepresentasikan dewa ikan dagon secara langsung, yang adalah dewa tertinggi atau chief deity bangsa Filistin dan Babel atau Babilonia. Jadi misteri Babel atau misteri Babylon dalam bahasa Inggrisnya, dan pelacur besar atau mother of harlot dalam bahasa Inggrisnya, itu sangatlah terikat kepada keturunan Babelnya ya. Jadi gereja Katolik sangat terikat dengan asal usulnya, yaitu dari Babel seperti yang dinubuatkan di Alkitab, dengan menunjukkan secara terang-terangan bahwa gereja Katolik telah mengadopsi atau mengambil tutup kepala atau topi sang dewa ikan dagon yang pada awalnya adalah dewa Nimrod. Nah, jikalau Anda masih bingung soal misteri Babylon ini, monggo lihat video yang pertama dan video-video lainnya sebelum ini ya, agar Anda bisa mengerti. Dan ya, apa yang Anda lihat adalah foto dari sang paus yang duduk tepat di bawah simbol salib terbalik yang merupakan simbol dari setan. Saya akan membahasnya secara rinci dan detail di video-video yang akan datang. Bisa dilihat ya, salib terbalik. Saya akan menyatakan pernyataan ini lagi, saudara-saudara tahu, berdasarkan pengamatan saya, umat Katolik di Indonesia itu sangatlah polos. Banyak pemahaman mereka yang tidak benar, akan tetapi malah dipercaya oleh mereka. Saya tidak tahu apa penyebab kepolosan ini, tapi kemungkinan besar adalah karena banyak sumber-sumber yang istilahnya ya mengekspos gereja Katolik hanya ada di dalam bahasa Inggris, sehingga sangat-sangat sedikit masyarakat umat Katolik di Indonesia yang sadar akan keanehan dan kejanggalan gereja Katolik yang sudah dinubuatkan di Alkitab, tepatnya pada kitab Wahyu ya. Karena itulah saya membuat kanal ini agar semakin banyak orang, terutama umat Katolik di Indonesia, dapat mengetahui keanehan-keanehan dan kejanggalan yang dinubuatkan akan terjadi di gereja Katolik yang mengaku bahwa dirinya adalah buatan Yesus sendiri. Saya juga sudah menaruh sumber-sumber tambahan di kolom deskripsi. Monggo dicek jika Anda ingin mempelajarinya secara lebih lanjut. Hosea 4 ayat 6. Umatku dihancurkan oleh karena kurangnya pengetahuan. Karena engkau telah menolak pengetahuan, maka aku juga akan menolak engkau. Jadi inilah tujuan saya untuk memberikan Anda semua pengetahuan bahwa banyak doktrin maupun simbol maupun pakaian dan tradisi-tradisi buatan gereja Katolik itu berasal dari Babel yang tidak bagus ya, yang tentunya melawan Tuhan. Juga jika Anda ingin mempelajarinya secara lebih lanjut, monggo cek link-link yang sudah saya taruh di kolom deskripsi. Wahyu 18 ayat 4. Hai umatku, keluarlah darinya, supaya kamu tidak terlibat dalam dosanya dan tidak menerima bencana yang akan menimpanya. Tuhan Allah sendiri di sini berkata kepada umatnya untuk keluar dari misteri Babylon ini, karena Allah sendiri tahu bahwa masih banyak orang-orang yang tulus mencintai Dia, namun tertipu karena berada di gereja yang salah. Dan jangan lupa like jika ini adalah berkat bagi Anda, dan tolong share video ini kepada sahabat-sahabat, teman-teman maupun orang yang Anda kenal, karena saya jamin mereka pasti tidak tahu apa-apa tentang hal ini dan itu sangatlah berbahaya. Jangan lupa subscribe untuk membantu pelayanan kanal YouTube ini,
sehingga saya juga bisa membuat lebih banyak video tentang simbol-simbol aneh dari misteri religion atau agama misterius yang sudah dinubuatkan di Alkitab yang adalah gereja Katolik ya. Dan saya akan kembali lagi dalam beberapa hari lagi. Dan kanal YouTube ini juga mempunyai akun Instagram yaitu Cucu Paus. Bisa dilihat ya di layar kaca Anda. Monggo dicek dan di follow. Dan juga jangan lupa untuk menekan tombol bel di sebelah tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan notifikasi terhadap video selanjutnya. Dan dalam beberapa hari ke depan saya akan mengupload video membahas tentang mengapa tongkat sang paus memiliki simbol dan bentuk biji pinus atau bancon simbol ya. Simbol biji pinus tersebut merupakan simbol dari pagan. Saya akan membahasnya pada video yang akan datang. Terima kasih telah mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.